Di segmen sebelumnya kita mendengar para politisi ini menjelaskan ya dari masing-masing begitu ya, mungkin bisa dikatakan background mereka di Gerindra dan juga di PDI Perjuangan. Apa mungkin respon atau analisa yang mungkin bisa disampaikan juga oleh Mas Adi? Ya kalau kita meletakkan seorang seniman itu dalam konteks kebebasan berekspresi, jadi apapun bisa diomongkan sebenarnya. Betul. Dan seorang seniman itu tentu punya subjektivitas soal apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak. Nah yang menjadi ramai itu karena dua hal. Pertama ini dibicarakan di satu acara yang cukup luar biasa, ya, Bulan Puncak Bung Karno itu, ya di mana pesan-pesannya adalah politik itu harus gotong royong, nggak boleh saling gebuk-gebukan, nggak boleh saling gontok-gontokan. Nah tiba-tiba Butet muncul, ya, yang digebuk ini Pak Prabowo cuman sama Pak Anies. Nah, kenapa Anda langsung nyebut Pak Prabowo dan Pak Anies? Lo jelas itu kok apalagi? Bang Habib mengatakan tadi kan objeknya tidak jelas katanya. Bagi kita yang hadir di GBK kemarin itu nggak mungkin lahir dalam ruang hampa, Pak. Nah itu dia, makanya kan ada tafsir di masyarakat seperti itu. Nah itu jelas yang ingin dikritik capres kok gitu ya. Satu sisi yang ingin dikritik adalah Anies yang disebut sebagai capres pandir kan. Di sana maunya perubahan, di sini melanjutkan. Apalagi yang mau dibicarakan Pak? Kan nggak mungkin itu ngomongin majlis taklim kan begitu Pak. Misalnya presiden kok hobinya menculik, apalagi yang mau diomongkan? Ini terkait dengan 2024, rekam jejak yang disampaikan oleh Bang Habib dan didiskusikan Clear tadi 4 poin sudah diselesaikan. Betul, itu maksud saya adalah Butet ini mengkritik dua capres saja, tapi tidak yang satu. Misalnya Pak Ganjar Pranowo. Nah ini yang kemudian membuat kenapa ini ramai. Kalau semuanya dikritik nggak ada soal. Karena semua orang itu pasti punya masa lalu, punya track record dan punya rekam jejak yang saya kira ada white dan blacks-nya, ada putih dan hitamnya yang perlu disampaikan kepada publik. Tapi poin saya adalah bukan di situ. Ini kan tahun politik, pasti segala sesuatunya disampaikan secara terbuka. Satu, apakah yang disampaikan oleh Butet ini bisa menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat ataupun tidak? Jangan-jangan yang mengkonsumsi ini hanya sebatas netizen, nggak terlampau banyak. Ini kan namanya cuma di medsos, Pak. Ya. Yang soal copras-capres ini ya, dan kritik yang disampaikan oleh Butet. Dan yang paling penting... Dan banyak dijadikan di medsosnya FYP sekarang ya gitu ya. Betul. Dan yang paling penting adalah bagaimana klarifikasi dan bantahan terkait dengan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Butet. Gerindra meresponnya bagus. Kemudian pendukungnya ini juga bagus. Cuekin aja biasa tuh yang gitu-gitu. Iya kan? Artinya apa? Publik menganggap ya, kritik, serangan semacam ini bukan suatu hal yang prinsip untuk mendowngrade dan untuk meningkatkan elektabilitas orang tertentu. Karena yang dilihat oleh publik saat ini siapapun mau calon, tim sukses dan tim pemenangan bukan lagi serang menyerang, Mbak. Jadi harus ada satu, Pak Prabowo mantap, Ganjar Pranowo top, Anies Baswedan monggo lanjutkan, hebat. Itu yang disuka sama orang memang. Jadi politik saling rangkul-merangkul, saling memuji. Itu yang diidamkan. Gitu. Dan itu yang diinginkan oleh Gen Z itu, Pak. Kenapa Gen Z, kemudian pemilih-pemilih pemula itu awalnya nggak suka dengan politik? Karena gontok-gontokan, serang-serangan, hitam putih, seakan-akan pakai kacamata kuda, bahwa kelompoknya lah paling benar, yang lain itu haram dan kafir. Dan kita sudah membuktikan di 2 pagelaran pemilu sebelumnya. Betul. Nah, anak-anak muda Gen Z bukan lagi begitu model kampanyenya, Pak. Jadi yang perlu ditonjolkan itu apa nih barang yang harus dibeli? Ini barang bagus, apa jualannya? Oh ini isunya pertahanan. Ini barang bagus, oh isunya luar negeri. Oh isu ini barang bagus, isunya misalnya belusukan rakyat dan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kesejahteraan. Kan itu yang sebenarnya yang ditampilkan. Oleh karena itu yang menjadi ramai karena dua konteks itu. Butet mengkritik 2 capres tapi tidak 1 capres. Yang kedua ini adalah momen di mana PDIP acaranya cukup sakral dan cukup luar biasa, di mana di situ ada imbauan supaya tidak gebuk-gebukan. PDIP tidak menggebuk, tapi tamunya yang menggebuk kan gitu. Apapun judulnya ini Butet tamu, Pak, undangan, Pak. Kan menggebuk dalam arti. Nggak mungkin ada diskusi ini kalau tidak merasa digebuk, Pak. Presiden merasa tertohok nggak sih dengan pernyataan puisi? Enggak sih, kalau Pak Jokowi tidak terlampau. Tapi kan orang-orang yang mau bertanding ini yang merasa terganggu banget dengan statement-statement Butet ini. Kok tumben-tumbenan Butet? Biasanya kalau mengkritik semua dikritik. Ini sekarang ada yang dikritik, ada yang tidak. Satu dipuji dan 2-nya yang dikritik. Terganggu nggak, Bang? Enggak ya kayaknya ya. Tadi kan udah dijawab enggak. Santuy ya. Bahasa Gen Z banget. Ke ajudan kan, Bapak gimana? Dia kan penggemar Butet, dia bilang kan. Iya. Butet lucu, Butet itu orang yang lucu. Saya suka kata Pak Prabowo. Atau kita mau gimana? Atau orangnya yang paling orang yang paling relevan ngomong nggak ada masalah. Baik. Gitu kan. Kang Acep, apa mungkin catatan Anda terkait dengan puisi dari Butet Kerja Jasa? Ya, pertama saya nggak sepakat kalau itu dikatakan puisi, Mas Arief ya. Bagi saya itu adalah rangkaian kata-kata yang secara kebetulan puitik, tapi sebetulnya ini adalah sarkas ya.
kata-kata yang disusun sedemikian rupa dan menyerang beberapa pihak ya. Betul yang disampaikan tadi bahwa Mas Butet tidak menyebut nama ya. Dan terima kasih kepada pihak-pihak yang dianggap publik telah diserang itu juga tanggapannya damai-damai aja. Mudah-mudahan ini penanda secara semiotik dari kedewasaan berpolitik kita ya. Tapi saya ingin kembali bahwa justru ketika tidak disebut nama, maka apa yang disampaikan Butet itu menggiring kita, menggiring publik pada ruang-ruang purbasangka ya, purwasangka, buruk sangka. Dan kita tahu kata culik dan kata perubahan itu melekat pada sosok-sosok tertentu. Kita tidak bisa melupakan itu, ya. Dan itulah problemnya, gitu loh ya. Itulah problemnya. Jadi sangat disayangkan oleh seorang Butet, ya. Ya orang bisa mengatakan apapun, ya. Tetapi bahwa di ruang publik kita punya punya pengetahuan publik, punya sejarah dan lain-lain. Ini mestinya itu menjadi pertimbangan seorang seniman, ya. Kalau Mas Butet masih seorang seniman, seorang budayawan, mestinya beliau memperhitungkan itu, ya, memperhitungkan itu. Jangan kemudian terprovokasi menurut saya dalam semiotika dia berada pada level rim ya, seperti ungkapan spontanitas pada pandangan pertama ketika melihat sesuatu ya. Barangkali mungkin Mas Butet melihat ada hal-hal yang tidak baik ya, tapi dia tidak melakukan pengkajian apalagi kontemplasi terhadap itu. Mestinya itu kan dilakukan oleh orang seniman ya. Menurut saya kita tidak bisa menutup mata, menutup telinga dari apa yang berkembang dalam sejarah, apa yang berkembang di dalam konteks. Teks itu tidak pernah bisa dilepaskan dari konteksnya. Ini persoalan menurut saya ya, bagi seorang, saya tidak melihat sisi politik yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi ya, tapi saya melihat dari sisi kultur ya. Ini menurut saya satu contoh yang nggak baik yang ditunjukkan oleh seorang budayawan. Budayawan atau seniman itu mestinya kalau mengkritik dia sifatnya vertikal ya. Dan itu yang dilakukan Rendra. Bagaimana Rendra melakukan kritik vertikal terhadap kekuasaan, ya. Karena sebaik apapun kekuasaan, seniman biasanya melihat celah-celah yang biasa bisa dikritik. Kalau ini kan kritiknya itu horizontal, ya. Ketika kritik horizontal, maka dia akan memecah belah tadi. Dia akan mengadu pada pihak-pihak yang sedang berhadapan dalam hal ini berkompetisi. Ini contoh nggak baik menurut saya, gitu loh, Mas Arief, ya. Oke. Jadi Pak Nus. Halo. Pak Nus, kita ingin mendapat komentar dari Pak Nus nih, karena terjadi di acaranya Pak Nus dan teman-teman ya. Di segmen berikutnya Pak Nus, kita lanjutkan diskusi kita. Kami akan kembali saat lagi.